karakteristik masyarakat Kabupaten Berau yang memang Dermawan. orangnya dermawan, ringan tangan, mudah membantu, tidak tegaan dan segala macam. Nah, kondisi ini kemudian Pak, dalam pantauan kami, dalam tanda kutip, terkadang ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya. Jujur 4 bulan terakhir kami mantau, memang 4 bulan terakhir Pak kami mantau gerakan itu pagi dengan sore, di simpang jalan selalu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Pemirsa, saat ini kami sudah dengan Ketua Basnas ya, Pak Busansa, dan Mbak Maria selaku Wakil Ketua 4, Mbak Maria ya. Apa kabar dulu nih Pak dan Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Sama ya, kita tetap harap sehat selalu. Ya, nah itu juga harapan kami. Semoga para pengurus Basnas ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan selalu fokus untuk selalu bisa mengurusi umat, karena memang Basnas adalah lembaga yang legal, yang resmi, yang ditugaskan negara untuk mengelola zakat dan disalurkan untuk kepentingan umat Pak ya. Ya. Oke. Saya menginjakkan kaki pertama kali di Kabupaten Berau ini tahun 1999. Waktu itu masih KKN di Tumpit Dayak. Saya tinggal di rumah keluarga saya, tante saya di AKB Sanimba 1. Saat itu, saat lagi santai Pak, mohon maaf, ada pengemis minta. Saya masuk ambilkan uang. Saat itu saya ingat betul, saya kasih uang Rp1.000 tahun 99. Pergi pengemis itu, saya dimarahin tante saya. Dimarahin saya Pak. Kenapa dikasih 1.000 gitu? Nanti dia marah dan segala macam bla bla bla. Akhirnya saya cari informasi, oh ternyata orang Berau ini tidak enakan orangnya. Mau ngasih 1.000 aja tuh takut orang marah gitu. Nah, gara-gara begitu kemudian banyaklah menjamur, ada yang datang kiriman dari luar dan segala macam gitu ya, mengemis di Kabupaten Berau. Nah, tetapi yang saya mau angkat bukan persoalan menjamurnya, soal pengemisnya Pak, tetapi adalah karakteristik masyarakat Kabupaten Berau yang memang dermawan, orangnya dermawan, ringan tangan, mudah membantu, tidak tegaan dan segala macam. Nah, kondisi ini kemudian Pak, dalam pantauan kami, dalam tanda kutip, terkadang ada pihak yang memanfaatkan, menyalahgunakan. Ya. Dan kalau tidak salah kemarin kami baca di salah satu media. Basnas juga ada komentar kaitan dengan itu, karena di Pemkab ternyata menjadi perhatian juga dan sempat dibicarakan, ada rapat bahkan. Ya. Jujur 4 bulan terakhir kami mantau, memang 4 bulan terakhir Pak kami mantau gerakan itu pagi dengan sore, di simpang jalan selalu terjadi, tanpa kita sebutkan, tanpa perlu kita sebutkan ya siapa pihak itu. Yang jelas masyarakat Kabupaten Berau utama yang ada di Tanjung Redep ini pasti tahu lah, karena tiap pagi dan sore selalu ada gitu. Tetapi apakah itu tersalur dengan baik atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas itu terjadi. Nah, kita sih berharap itu tersalur dengan baik, mudah-mudahan. Nah, kalaupun tidak, itu urusan mereka dengan Tuhan ya kan. Tetapi maksud saya adalah yang kami mau tanyakan dan kaitannya dengan apa yang menjadi rapat kemarin, kalau boleh tanya, karena Basnas juga hadir di situ dan lembaga yang resmi kaitannya membantu golongan mustahik dan segala kan Basnas kaitannya. Kalau strukturalnya dinas sosial, betul ya kan. Makanya kami tanya ke Basnas ya, supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi dan masyarakat Berau ini tidak dimanfaatkan dalam tanda kutip, gimana Pak?
Itulah salah satu hal yang menjadi katakanlah topik pembicaraan kami di internal Basnas. Bagaimana caranya memutus sesuatu yang selama ini sudah terjadi. Memang bermula dari sifat kedarmawaan orang berat. Nah, itu dia. Kemudian memang dari beberapa waktu lalu, yang sebelumnya itu kan kita kalaupun ada barangkali jarang lah melihat yang seperti ini. Betul. Tapi ini kok rutin. Kejadian seperti ini itu bermula dari kemarin ada kejadian luar biasa, bukan di Berau. Ya. Misalnya ada kejadian di Palu, bencana alam di Palu kemarin, kemudian ada banjir dan gempa di Sulbar, Sumatera Selatan. Dan kita turun karena memang emosi kita terbangkitkan melihat derita derita dari umat kita yang di tempat lain. Kita tergerak untuk membantu. Lalu masing-masing lembaga ini melakukan donasi, katakanlah seperti itu, mengumpulkan donasi dari masyarakat, apakah itu melalui jalan seperti itu atau les atau dan sebagainya, atau mengantarkan langsung. Dan itu terjadi beberapa waktu yang lalu karena memang situasinya itu menuntut kita untuk bisa mendapatkan dana cash segar langsung, di mana setelah kita melakukan donasi, setelah kita mengumpulkan dana, bisa langsung kita salurkan ke masyarakat. Nah, sekarang persoalan itu sudah menjadi melihat keberhasilan kita menggalang dana di awal-awal dalam waktu singkat. Kemudian ini dilanjutkan lagi. Walaupun tidak ada bencana, ada keluarga yang sakit. Ada yang memerlukan, lalu melakukanlah penggalangan dana yang seperti itu. Nah, kami ini tentu orang bilang itu pakai lah. Kira-kira kalau kami ini menegur kenapa itu dilakukan? Kira-kira seperti itu. Kan kita sama-sama lembaga yang mengumpulkan dana dari sosial. Kenapa harus melarang-larang orang? Kenapa tidak kerjasama? Tapi persoalannya bukan di situ, bukan melarangnya, tetapi apakah yang kita lakukan akuntabilitasnya sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Karena untuk melakukan pengumpulan dana dari masyarakat tentu harus dilakukan oleh lembaga yang terpercaya seperti itu. Atau boleh kita lakukan secara pelan, tetapi harus memperoleh izin terlebih dahulu dari lembaga yang memberikan perizinan. Cuma untuk kita menanyai mereka, kamu sudah izin nggak? Kan nggak mungkin kan? Kan nggak enak, kita sama-sama lembaga yang mengumpulkan. Tidak etis lah ya Pak ya. Tidak etis lah ya. Nah, tetapi karena ini sudah di ranah pemerintah yang sudah melihat yang seperti ini. Nah, tentu kami harus juga siap-siap, karena orang tidak bisa melakukan sesuatu itu seketika karena harus memperoleh izin dan sebagainya. Orang kan akan melihat keberhasilannya. Sekarang ada lembaga resmi, kemudian ketika sesuatu yang memerlukan bantuan, nah mestinya itu mereka datang ke kita. Nah, kitanya harus siap. Harus siap untuk memberikan sesuatu sesuai dengan harapan mereka, agar pengumpulan dana yang katakanlah ilegal, katakanlah seperti itu tidak terjadi, karena lembaga kita ini sudah siap untuk memberikan solusi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu memberikan solusi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, lagi-lagi kembali kepada pengumpulan kita. Kami memang sudah memberikan setiap permohonan yang masuk sepanjang sesuai dengan syar'i, tentu akan kami berikan. Tetapi besarannya ini yang perlu kita kaji. Bukan cuma sekedar orang datang minta
sesuai sehari kita beri, tetapi apakah yang kita berikan itu bisa memenuhi keperluan mereka? Nah ini yang menjadi pertanyaan kita tentu. Artinya besarannya apakah yang kami berikan itu mencukupi? Kalau misalnya untuk berobat, apakah dana yang kita berikan itu bisa mencukupi ongkosnya sampai sembuh, sampai mereka itu bisa bekerja kembali? Nah ini yang kita pertanyakan. Tetapi apa yang kami berikan itu, kalau sampai saat ini Pak, karena kami juga sebagai media yang sering juga ya melakukan penggalangan dana tapi tidak dijalani gitu, dan kita juga sering salurkan juga melalui Basnas gitu ya, minta tolong. Ya pengalaman kita memang nggak cukup Pak yang diberikan sama Basnas. Iya betul. Mesti. Nah, iya betul. Kalau karenanya kalau hanya berharap dari Basnas itu tidak memungkinkan. Betul. Gitu ya. Tapi memang benar kata Bapak. Terus kalau memang seperti itu, kalau lembaga apa ya, pihak lain yang dalam tanda kutip ilegal tadi karena tidak memiliki perizinan untuk melakukannya gitu ya. Lalu ketika ada masyarakat yang memang betul-betul dalam kondisi wajib ditolong, sementara Basnasnya sendiri berdasarkan kemampuannya tidak memungkinkan untuk mengcover 100%. Nah, solusinya gimana? Yeah. Kan harus kita pikirkan ya. Iya. Karena kan ini problem nih. Betul. Di satu sisi pihak lain tidak berizin, di sisi lain Basnas tidak bisa mengcover soal putusan. Lalu seperti apa supaya ini bisa ketemu jalan-jalan? Ya, itulah yang menjadi pemikiran kami. Lagi-lagi kepada pengumpulan. Lagi-lagi semakin besar pengumpulan kita, semakin besar peluang kita itu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya mustahik kita, katakanlah seperti itu. Nah kalau sekarang ya kita kayak apa, kalau kebakaran kayak memadamkan api aja dulu. Artinya orang datang ya kita memberikan solusi sementara. Ya ada sih yang sudah sampai tuntas, tapi itu tidak. Kalau yang besar-besar kan, nggak mungkin kita bisa tuntaskan persoalannya. Ya. Lagi-lagi kepada pengumpulan kita. Artinya semakin banyak pengumpulan kita, semakin banyak yang bisa kita tuntaskan persoalannya. Oke. Kalau Mbak Maria, kira-kira ada solusi? Sebenarnya solusinya gampang. Untuk teman-teman ataupun komunitas yang belum punya perizinan secara resmi, ya, itu bersinergi dengan Basnas. Sebagai contoh begini, misal ada satu mustahik yang membutuhkan biaya pengobatan sekian juta misalnya, mereka ingin menggalang dana, silakan datang ke Basnas, utarakan niatnya bahwa komunitas kami atau kumpulan kami ingin mengadakan penggalangan dana untuk si mustahik A dengan jumlah sekian. Nah, Basnas akan memberikan perlindungan secara payung hukum lah bahasanya. Ya, karena anggaplah Basnas punya izin, yang legal. Karena sudah ada izin. Tetapi bagaimana teknisnya di lapangan? Mereka silakan. Kami tetap akan memberikan izin, ya, ada rekomendasi bahasanya dengan waktu tertentu. Karena kita melihat urgensi, melihat urgensi. Dan kemana saja mereka boleh meminta atau penggalangan dana juga kita harus jelas. Dan ada kesepakatan hasil dana tersebut, pengumpulan mereka serahkan ke Basnas, ya kan? Itulah dianggap pengumpulan tadi Pak Ketua bilang. Nah, kemudian berapa yang terkumpul, ya kan? Dan mereka juga sudah terlindungi secara hukum, dan rekeningnya nanti jangan rekening pribadi, tapi rekening Basnas. Kalaupun nanti misalnya mau open donasi secara media sosial, ya kan? Dan itu akan kembali lagi ke mereka. Dan mereka boleh menyerahkan langsung kepada yang bersangkutan, dan ditambah juga dengan ada pastinya Basnas bantu juga. Sebagai contoh, mereka dapat ada kebutuhannya 200, mereka dapatnya 100. Basnas bisa bantu 100, artinya terpenuhi lagi kebutuhan si musik, selesai. Kan seperti itu. Dan mereka secara hukum terlindungi, dan kita secara pengumpulan terlaporkan dengan baik, dan penyalurannya pun tepat sasaran. Ini solusi cantik sebenarnya. Tinggal persoalannya adalah apakah regulasinya mendukung untuk itu? Boleh enggak Basnas
menelurkan solusi seperti itu. Artinya sebagai payung hukum lah kepada organisasi atau lembaga-lembaga yang memang tulus ya mau melakukan penggalangan dana membantu umat atas nama kemanusiaan. Boleh nggak? Sesuai dengan hasil rapat kita kemarin, Dinas Sosial itu kan punya juga, mereka memberikan izin. Tetapi kalau lembaga-lembaga besar yang juga sama secara akta notarisnya mereka jelas, secara pengurusan jelas, dan mereka ke yang universal, misalnya penggalangan dana untuk bencana alam, ke masjid ataupun yang besar-besar. Tetapi untuk personal itu bisa diarahkan ke Basnas. Personal dalam arti seperti ini, tidak urgensi besar sekali, ya kan? Tetapi bisa bekerja sama dengan Basnas. Dan itu sebenarnya Basnas juga bisa melindungi teman-teman. Kita namanya LAS ya Pak ya, kalau kita bilang. Jadi kita itu melindungi LAS itu semua yang ada di Berau itu harusnya melaporkan ke Basnas laporan keuangan mereka. Itu memang ada hukumnya, ada undang-undangnya. Dari Kementerian Agama bahwa Basnas punya kewenangan untuk menerima laporan-laporan dari teman-teman LAS yang di kabupaten kota. Sehingga itulah saya bilang tadi, silakan mereka datang. Hanya persoalannya adalah mereka menganggap ini frame ya. Ini kita baru berasumsi, tapi saya tidak tahu ya apakah memang itu yang terjadi. Tapi kita berasumsi bahwa teman-teman yang mau datang ke sini berpikir, nanti kalau kita ngumpulin ke Basnas, setor ke Basnas, nanti yang naik brandingnya Basnas, kita nggak dapat, panggungnya nggak dapat. Padahal sebenarnya bukan itu, Basnas sedikit pun tidak ada. Itu tidak bicara panggung, tidak itu ada kemanusiaan. Kalau memang kita mau, ya tulus ya. Dan kita tidak berbicara ria. Iya betul. Kita berbicara profesional secara lembaga. Betul. Dan akhirnya, maka tadi saya bilang, tergantung niatnya sih. Benar. Ketika mereka datang ke kita, mereka penggalangan dana, Basnas pun sebenarnya juga bergerak. Ya kan? Yang misalnya mau menyalurkan adalah pihak dari mereka, silahkan dengan legowo, ya kan? Tidak ada sedikit pun kita mau mengambil keuntungan atau mau ngambil kepentingan panggung ataupun brand, tidak ada. Malah justru kita senang dengan banyak teman-teman membantu, karena kita punya staf juga terbatas. Iya betul. Nggak bisa kita menjangkau di daerah, nggak bisa. Kita mengerti itu. Artinya kepedulian organisasi atau kawan-kawan secara pribadi untuk melakukan itu sebuah berkah bagi Kabupaten Berau. Semakin banyak yang bergerak, semakin oke. Sangat. Dan itu mudah-mudahan bisa dilakukan gitu. Mudah-mudahan melalui tayangan ini pemirsa, ketika suatu saat ada penggalangan dana, supaya kemudian tidak menimbulkan fitnah gitu ya, tidak menimbulkan pertanyaan yang meragukan dan segala macam. Apa yang menjadi tawaran Basnas bahwa kawan-kawan silahkan bekerja sama dengan Basnas akan lindungi secara regulasinya, payung hukumnya ya, tetapi supaya bisa dipertanggungjawabkan, alangkah eloknya kalau memang rekening yang digunakan adalah langsung rekening Basnas. Karena pertanggungjawabannya jelas, diaudit juga, BPKP audit gitu ya, diawasi sama Kanwil juga, Kementerian Agama gitu, itu lebih baik gitu kan. Nah, kita beralih ke persoalan yang lain ya. Entah sebelum ke persoalan lain, boleh nggak Basnas langsung sendiri melakukan penggalangan dana ketika ada masyarakat? Kan tadi kerjasama. Terus kalau secara Basnas sendiri boleh nggak Pak? Ya boleh. Boleh, sangat boleh. Tetapi lihat urgensi. Artinya memang ini ada warga yang betul-betul dilihat dari sisi apapun wajib ditolong. Iya. Sangat boleh sekali. Perlu kan gitu. Memang sudah pernah dilakukan. Pernah dilakukan. Iya. Itu pernah kami lakukan. Artinya penggalangan dana untuk ada jaher, ada jaher yang untuk penggantian alat jantung, kan kita penggalangan dana juga itu. Artinya langsung rekening Basnas gitu loh. Itu lebih elegan rasanya gitu. Karena memang Basnas lembaga yang ditugaskan negara untuk itu. Iya. Dan yang menjadi catatan adalah bahwa itu tersalurkan dengan tepat. Sebagai contoh bahwa ketika terkumpul semua itu kan sangat membantu, nominalnya sangat membantu sekali. Dan yang bersangkutan itu tuntas akhirnya pengobatannya. Dan ini kan akhirnya membuat senang hati mustahik yang menerima tersebut. Bukan hanya mustahik, kita yang tahu. Ketika itu terbantu dengan maksimal kan luar biasa. Iya. Baiklah,
Untuk soal itu clear ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.